Jadi di belakang kita ya Pak Hans, ini sudah ada beberapa peninggalan. Ini ada tujuh tank. Ada 7 tank di sini. Jadi pesta adat ini kita lakukan untuk mengangkat kita punya adat istiadat. Yang bagaimana mendayung sama-sama untuk bagaimana bisa bersatu, kita dayung bersama-sama begitu. Kali ini perjalanan membawa saya ke pesisir Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya, yang secara geografis terletak di utara kepala burung Papua atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Vogelhoop. Cuaca cerah menemani perjalanan kami kali ini. Untuk menuju ke Kabupaten Tambrau, kami melakukan penerbangan dari Jakarta ke Kota Sorong, yang kini menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi ke-38 Indonesia yang baru saja diresmikan November 2022 lalu. Perjalanan dari Kota Sorong menuju Tambrau kami tempuh kurang lebih selama 5 jam. Jalan berkelok dan berbukit, diapit hutan tropis menjadi ciri khas bumi Cendrawasih yang langsung kami jumpai. Pusat pemerintahan Tambrau berada di distrik Veve sekitar pegunungan Tambrau. Sementara distrik Sausapor tujuan kami pernah menjadi ibu kota sementara Tambrau sebelumnya. Karena wilayahnya berada di pesisir, sebagian besar masyarakat Sausapor adalah nelayan. Sementara yang lainnya juga berkebun untuk membantu ketahanan pangan jika laut tengah tidak bersahabat. Halo, selamat datang di Sunsepur Pacific Park. Terima kasih. Jadi ini tempat saya menginap ya? Iya. Nah, travelers memang kalau misalnya ke Tambrau jangan khawatir, banyak homestay yang disediakan untuk wisatawan ya? Iya, karena kami di sini banyak tempat wisata seperti diving, peninggalan tempat bersejarah, terus ada pengamatan burung cendrawasih. Nah, nanti juga kita akan ajak travelers untuk melihat bagaimana sejarah Perang Dunia Kedua yang tersisa di Tambrau ya. Tapi saya mau istirahat dulu. Iya, selamat menikmati Tambrau. Salah satu potensi di Tambrau sebetulnya ada wisata untuk melihat bagaimana sisa-sisa Perang Dunia Kedua dari perlawanan sekutu melawan Jepang. Nah, saya akan melihat langsung seperti apa. Saat ini kita lagi di posisinya di Kampung Es Mambo, Distrik Kuor. Saya akan ditemenin oleh tokoh adat setempat untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya. Pak Hans, jadi Pak Hans kita mau ke dalam berapa jauh jarak? Setengah kilo. Setengah kilo ya? Oh oke, langsung situsnya kita langsung sana Pak. Iya. Oke, silakan. Kampung Es Mambo, Distrik Kuor, masih berada di kawasan pesisir utara Tambrau, hanya 45 menit dari penginapan. Di hutan tropis yang cukup rapat, jalan setapak berbahan kayu disediakan secara mandiri oleh warga untuk membantu wisatawan yang ingin melihat tank-tank yang ditinggalkan sekutu usai memenangkan Perang Dunia Kedua. Tahun 1944, pasukan sekutu Amerika Serikat pertama kali mendarat di Sausapor dalam operasi Globetrotter untuk merebut kota tersebut dari tangan Jepang. Saat pertempuran berlangsung, masyarakat Sausapor banyak yang mengungsi ke Pulau Dua atau sering disebut warga sebagai Pulau Amsterdam. Jadi di belakang kita ya Pak Hans, ini sudah ada beberapa peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Ini ada berapa?
Ini di tank sini ada 7 tank. Ada 7 tank di sini. Jadi memang Sausapor ini memang tempat perangnya antara Sekutu dan juga Jepang begitu ya Iya. saat itu. Ya. Oh, dan ketika akhirnya Jepang kalah, barang-barang atau artileri militer ini semua tertinggal di sini begitu saja. Semua tertinggal. Sedangkan pesawat-pesawat waktu itu di pulau yang disebut Middelburg, itu pulau 1 yang. Nah, itu pesawat-pesawat itu ada sekitar 11 buah pesawat. Itu ditinggalkan. Kalau di Sausapor sendiri ada apa aja, Pak? Kalau di Sausapor itu sebenarnya kosong. Yang ada itu hanya di Werur, Terus? sama Werbes, sama Ismambo. Oh, Itu yang ada peninggalan-peninggalan. Kendaraan lapis baja, tank, peluru, mortir, hingga sisa-sisa meriam dan bahkan landasan pacu menjadi barang yang hingga kini masih sering ditemukan warga. Alex Mambrasar ialah salah satu dari banyak warga sekitar yang mengumpulkan barang-barang ini menjadi koleksi pribadi. jadi Pak Alex ini salah satu warga yang mengumpulkan barang-barang peninggalan sejarah Perang Dunia. Kalau kita lihat di sini, ini ada sendok yang dipakai Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, ada tulisannya US ya Pak ya. Ada sendok, ada tempat minum, tempat makan, lalu juga cangkir. Dan ini ya Pak ya, Aja punya peluru-peluru besar. peluru-peluru besar mortir ya yang sudah lepasan, ada juga peluru-peluru kecilnya. Dan potensi peninggalan sejarah Perang Dunia masih banyak ditemukan warga, dan biasanya warga juga mengumpulkan untuk barang-barang di rumah, kebutuhan, dan sebagian juga mungkin masih ada yang suka menjualnya ya Pak ya. Ya, seperti itu. Melihat langsung jejak-jejak sejarah Perang Dunia tentu membuat saya lebih memahami dan pada akhirnya menghargai bagaimana suatu peristiwa membentuk sebuah peradaban dunia yang kita tinggali saat ini. Hari ini menjadi hari besar bagi masyarakat Kampung Werur, Distrik Bikar. Nama Distrik Bikar diambil dari kata Biak dan Karon, dua suku yang telah tinggal di wilayah ini lebih dari 100 tahun. Mereka beranak pinak, meneruskan tradisi dari generasi ke generasi. Munara Beba atau dalam bahasa Indonesia memiliki makna pesta besar, menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat adat Biak Karon untuk kembali mengenalkan adat istiadat Biak Karon kepada anak-anak mereka. Masyarakat adat Biak Karon dari beberapa distrik sekitar tumpah ruah mengisi sudut-sudut Kampung Werur bersatu dalam sukacita dengan alat musik dan baju adat mereka. Pengenalan 6 keret menjadi tanda pembuka dimulainya pesta adat Munara Beba. Bapak mama, kakak, adik, tete juga nenek, dari keret mayor, keret Paraibabo, keret mar, keret Mambrasar, keret Mirino, dan keret Yapen turut serta masuk ke dalam barisan. Meski dari suku yang sama, masing-masing keret atau marga memiliki ciri khas pakaian dan tarian masing-masing. Itulah kemudian yang membuat festival adat yang baru diselenggarakan untuk pertama kalinya ini menjadi lebih kaya warna. Jadi yang dari tadi kita lihat adalah pengenalan masing-masing keret. Keret itu semacam family di pesta adat Biak Karon ini. Jadi masing-masing keret punya marga dan semuanya diperkenalkan. Kenapa? Supaya kita semua saling mengenal di sini dan mengenal lagi budaya Biak Karon. Bukan hanya
hanya tari-tarian, musik, dan bahasa Biak yang menjadi bintang dalam festival ini. Makanan dan kerajinan juga cukup mencuri perhatian. Wisatawan bisa melihat bagaimana hasil bumi seperti minyak kelapa, umbi-umbian, dan kuliner khas masyarakat Biak Karon begitu melimpah untuk bisa menopang perekonomian warga di masa depan. Saya sudah bersama dengan Pak Jonathan Yapen. Pak Jonathan sebagai Ketua Pesta Adat Menara Beba ya Pak ya. Ya. Sebetulnya mengapa Pesta Adat Menara Beba ini diadakan? Apakah ini pertama kali atau seperti apa? Iya, mungkin kalau mau dikatakan ini pesta adat yang pertama. Pesta adat ini kita lakukan untuk mengangkat kita punya adat istiadat orang Biak. Bagaimana kita orang Biak itu hidup dengan adat dan juga tahu adat. Nah, jadi kehidupan ini sudah terbawa oleh zaman perkembangan yang masih hidup kalau kita berbicara sesuai dengan tema dari kegiatan ini. Itu di situ Kobe Oser, Kosambrab, Makobawes yang diartikan kita berkumpul, kita maju, dan kita membangun. Itu tujuan dari kegiatan festival ini. Di ufuk barat, matahari mulai tenggelam kembali ke peraduannya. Sementara, para tetua adat dan kepala-kepala keret tengah bersiap melakukan ritual adat lainnya. Apen Bayeren. Dalam makna harafiah, Apen memiliki arti batu yang dibakar. Sedangkan Bayeren berarti kesepakatan. Ini merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen atau bakar batu. Dalam prosesi ini, para tetua adat melafalkan mantra puji-pujian dipadu dengan tari-tarian. Lalu, setelah semua energi manusia dan bara batu bersatu atau sepakat, Apen Bayeren sendiri baru bisa dilakukan. Apen Bayeren menjadi satu tradisi yang kini sudah langka dimainkan. Tidak sedikit bagi anak-anak muda Biak Karon baru pertama kali melihat atraksi ini secara langsung. Namun nyatanya, atraksi budaya ini masih memikat hati banyak orang karena pesona keunikannya. Maka tugas kita lah untuk melestarikannya karena Apen Bayeren selalu menjadi bagian penting kebudayaan masyarakat Biak Karon. Kemeriahan Menara Beba Biak Karon masih berlanjut. Kini, masyarakat adat disibukkan dengan lomba mendayung perahu mansusu, perahu yang menjadi identitas budaya mereka sebagai masyarakat maritim. Perahu ini menjadi simbol keberanian, keuletan, dan keindahan yang telah ditanamkan suku Biak dari generasi ke generasi. Secara gotong royong, masing-masing keret selama sebulan penuh membuat perahu mansusu untuk dipertandingkan. Menariknya, masing-masing keret memiliki nama tersendiri untuk perahu keluarga mereka. Misalnya, Keret Mayor memiliki perahu bernama Irombe, Imponi milik Keret Mar, Soaro untuk Keret Paraibabo, Marbudi dikenal sebagai perahu Keret Mambrasar, Mansuan milik Keret Mirino, dan perahu Womok untuk Keret Yapen. Maknanya dari kapal ini sendiri apa Pak? Dengan di ujungnya perahu ada kepala, lalu juga motifnya. Adakah maknanya? Ini maknanya melambangkan seorang mandri atau
seperti panglima. Oh. Begitu yang memimpin perahu ini untuk setiap masuk setiap daerah. Perahu keluarga besar mayor ini yang masuk lebih dulu untuk kasih bersih semua pelabuhan, baru semua keret masuk. Jadi kita punya panglima ini Oke. yang ada di depan perahu. Ini laki-laki sebagai seorang mandri. Perahu di Keret Mayor itu dianggap sebagai apa? Perahu dia sebagai satu lambang yang bagaimana mendayung Keret Besar Mayor ini sama-sama untuk bagaimana bisa bersatu, kita dayung bersama-sama begitu melambangkan. Masyarakat terlihat sangat antusias mendukung keluarga mereka yang berlomba. Bagi mereka, ini adalah momen untuk menunjukkan kemampuan mereka di laut, sebuah kebanggaan dan prestis yang harus dijaga. Apalagi perahu Mansusu dikenal sebagai perahu jelajah yang sudah digunakan untuk berperang sejak abad ke-15 oleh orang Olympia. Ciri khas kemampuan perahu ini ada pada bentuk haluan dan buritan yang sama, sehingga ketika berbalik arah, perahu tidak perlu memutar. Hanya para pendayung saja yang cukup membalikan badan mereka. Sementara di atas perahu yang tengah berlayar di laut, para kepala keret harus menyeberang ke bagian ujung untuk tetap menyemangati para pendayung. Dari nenek moyang hingga kini, bangsa kita adalah bangsa yang kuat mengarungi lautan. Semangat kemenangan lomba dayung sebetulnya bukanlah semangat kompetisi antar keret. Lebih dari itu, yakni semangat untuk meneruskan tradisi maritim dan menjaga kelestarian laut untuk pemanfaatan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Itulah misi yang sebetulnya diusung dari Pesta Besar Biakaron kali ini. Upaya untuk melindungi laut sambil melestarikan kembali tradisi dan mempererat hubungan antar keluarga keret yang tinggal di pesisir. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Di Pulau Dua yang letaknya di seberang Teluk Werur, ketua adat, kepala keret, dan tokoh agama setempat menggelar upacara tutup sasi atau sasisen. Sasi atau sasisen adalah sebuah peraturan adat yang mengatur penggunaan sumber daya laut dan darat dalam jangka waktu tertentu. Sasisen, Romiosine, Dekawasa, Rorasine, Aturan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Setelah 1 tahun berlalu, masyarakat akan mengadakan upacara buka sasi dan kembali mengizinkan sumber daya laut dan darat yang sebelumnya dilarang kembali digunakan. Upaya konservasi memang tidak bisa lepas dari peran masyarakat hukum adat. Berbagai dukungan penguatan masyarakat hukum adat ditunjukkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang selama ini mendampingi masyarakat setempat. Salah satunya dengan menyerahkan kapal dingki agar memudahkan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah sasisen atau kawasan konservasi. Selain itu, edukasi pengelolaan perikanan skala kecil, peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, serta pengembangan mata pencaharian masyarakat pun terus diupayakan. Sejalan dengan target pemerintah yang ingin mencapai target 30 juta hektar kawasan konservasi pada tahun 2030 atau 10% dari luas perairan Indonesia. Di belakang kita ada speedboat. Ini akan digunakan untuk melakukan pengawasan lokasi masyarakat hukum adat Biakaron Werur, dan mudah-mudahan kerjasama yang baik juga dengan tokoh-tokoh adat, gereja dan juga aparat keamanan agar speedboat ini bisa menjalankan aktivitas bersama kelompok dengan baik ya Bapak. Jika penguatan masyarakat hukum adat dan pengawasan wilayah sasisen bisa terjaga, tidak sulit membayangkan adik-adik, nona, kakak, bapak, dan mama di masa depan bisa terus hidup selaras dengan bumi pertiwi yang tak pernah putus memberi.